Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Mirna 30. Di video kali ini aku mau bagi cerita tentang perjuangan aku untuk hamil penantian 2 tahun. Ya hampir kurang lebih 2 tahun lah. Jadi kan ada video aku yang keguguran ini. Nah, jadi setelah keguguran itu seling 4 bulan atau 5 bulan kalau nggak salah aku hamil lagi. Yes, alhamdulillah aku diberi kepercayaan lagi untuk yang kedua kalinya itu dalam waktu yang singkat, karena kan yang pertama itu aku hamilnya itu penantian 1 tahun 3 bulan. Nah, jadi hamil yang kedua itu cuman 4 bulan aja gitu. Jadi aku waktu hamil pertama itu yang hamil keguguran tadi, aku hamilnya pakai susu Awia ini. Terus aku share ke teman-teman, mereka banyak yang belinya di aku aja, jadi aku jual susu Awia itu juga. Susu Awia itu nggak bisa beli satuan, tapi harus per paket gitu loh. Jadi satu paket itu ada 4 susu Awia dan 3 obat Afolat. Nah, cara mengonsumsinya minum susu Awia itu sama suami. Jadi suami 1 gelas dan istri juga 1 gelas gitu. Cara minumnya pagi sebelum makan. Jadi kenapa pagi sebelum makan? Karena kan kalau minum susu sehabis makan kalau pagi kan enak gitu loh. Astaga. Nah, jadi aku lebih enaknya itu minum susu dulu baru makan. Minum susu itu jam setelah sholat subuh lah gitu. Jadi kan berjeda juga gitu di waktu makan pagi. Nah, jadi nggak enak gitu. Terus siangnya nggak usah, siangnya itu diganti sama obat Afolat. Nah, obat Afolatnya itu si istri aja yang minum, jadi 1 biji itu untuk 1 kali aja. Jadi siang habis makan siang lah. Terus malamnya minum lagi tuh susu sama suami. Jadi suami 1 gelas, istri juga 1 gelas. Nah, minumnya itu aku sebelum, pokoknya pas mau tidur itu minum susunya bareng-bareng sama suami. Nah, bagi suaminya yang nggak suka dengan susu, itu terserah sih ya, karena gimana ya, dalam susu Aulia itu misalkan sperma suami itu nggak baik, kayak misalkan encer gitu, setelah minum susu Aulia itu air maninya itu kayak membaik gitu loh, kayak mengental gitu. Nah, aku jadi tahu itu kan pernah baca di Google gitu, yang bagus itu spermanya suami itu gimana. Nah, jadi kan untuk suami ngefeknya ke sperma agar lebih baik. Terus ke istrinya itu bagi yang menstruasinya nggak teratur, nah jadi teratur gitu loh guys. Banyak banget manfaat susu Aulia itu, bukan untuk promil aja, bahkan untuk semua penyakit juga bisa, misalkan kayak mah, asma, pokoknya yang penyakit-penyakit serius itulah bisa diobati sama susu Aulia. Nah, susu Aulia itu sendiri dari susu kambing, bukan susu sapi ya. Padahal aku ini golongan yang nggak pernah suka sama sekali sama yang namanya susu gitu, tapi ya dipikir-pikir kan mau punya anak gitu kan, jadi harus mau nggak mau minum susu. Tapi enak kok susu Aulianya. Nah, habis aku minum susu Aulia itu bareng-bareng suami, itu habisnya sampai 5 kotak susu Aulia dan 2 kapeng obat Afolat. Nah, itu bagi yang hamil aku yang keguguran kemarin. Nah, terus aku nih promil lagi nih kan habis keguguran, jadi aku minum susu Aulia lagi. Nah, di situ aku hamil lagi sekitar 5 kotakan juga. Aku bingung juga sih kenapa jadi harus di 5 kotak ini tadi. Mungkin asam folat aku lebih cukupnya di 5 kotak itu aja kali ya. Terus yang kedua itu obatnya cuman habis 1 kapeng doang. Jadi yang hamil pertama 2 kapeng afolat, yang hamil kedua cuma 1 kapeng afolat. Terus aku kan hamil. Nah, jadi hamil aku itu gimana ya, kebanyakan ketakutannya gitu, karena hamil pertama aku itu kan kegugurannya itu karena kecapean gitu kan. Jadi semua aktivitas aku di kehamilan yang kedua itu bener-bener off, bener-bener gak aku kerjain sama sekali. Misalkan dari nyuci baju, nyuci piring, masak, nah itu pokoknya aku lepas semua. Yang ada aku bed rest. Pokoknya aku gimana ya, traumanya itu besar banget gitu, kayak aku gak mau lagi ngulangin ceritaku yang pertama itu gitu. Setelah bed rest, alhamdulillah kehamilan aku berlanjut dari sekian lamanya kehamilan yang pertama. Kan kehamilan pertama aku kemarin sempatnya cuma 7 minggu aja, sekitar 2 bulanan lah. Nah, kalau yang hamilan kedua itu udah melewati 7 minggu tadi, jadi aku merasa wah gini ya rasanya hamil, udah menuju yang besar lah intinya gitu lah. Nah, terus
kan aku baca artikel bahwa kehamilan awal itu harus wajib USG. Jadi di 11 minggu kalau nggak salah itu aku baru USG. Nah, jadi di situ alhamdulillah aku hamil di dalam kandungan. Jadi kan kata dokter itu wajib USG di awal kehamilan, karena siapa tahu kan hamilnya itu kayak hamil anggur atau hamil di luar kandungan gitu kan, jadi bahaya juga kalau semakin besar perutnya gitu. Jadi aku USG di awal itu untuk ya tujuannya gitulah. Alhamdulillah kehamilan aku normal kayak orang-orang biasanya. Dan situ aku pas nunggu USG itu ya Allah, sumpah panas dingin, gugup. Ya Allah, pikiran itu kayak apa ya, gak bisa positif gitu. Sedih sih, kayak kenapa gitu aku tuh berburuk sangka terus gitu lah sama yang punya aturan gitu. Apa karena aku trauma atau gimana, aku nggak tahu juga. Pokoknya bawaannya itu negatif terus pikirannya. Di situ aku kembali lagi USG di kehamilan 5 bulan kalau nggak salah. Tujuannya untuk melihat cewek atau cowok. Ternyata yang didengar itu beda, bukan cowok atau cewek, karena si dede bayinya itu nutupin jenis kelaminnya gitu. Tapi ada kabar gembira lagi yang kami dengar, bahwa hamil kembar. Ya Allah, aku nggak nyangka. Ini ada sih keturunan dari nenek dari mama aku itu kembar pengantin. Ya Allah, sumpah aku di situ sama suami bahagia luar biasa, kayak paling bahagia di dunia lah pas dengar kabar kata dokter itu kembar. Nah terus di kehamilan 6 bulan aku USG lagi, karena kata dokter hamil kembar itu wajib USG 1 bulan sekali gitu, buat lihatin bayinya itu berkembang dua-duanya atau enggak gitu. Jadi sedikit sedih sih dengarnya, tapi berdoa aja semoga dua-duanya sehat, panjang umur gitu. Alhamdulillah di pikiranku saat itu sudah berubah, mulai positif terus. Nah di situ kami tanya lagi nih, ini bayinya cowok atau cewek? Terus kata dokter ada menaranya, berarti apa? Berarti ke cowok gitu. Berharapnya sih yang satunya itu cewek gitu kan, kembar pengantin juga sama nenek aku. Tapi kata dokter aku itu cuman satu plasenta aja. Jadi kalau kembar satu plasenta itu artinya kembarnya itu identik, yang mirip banget gitu loh mukanya. Jadi otomatis satu jenis kelamin aja. Tapi kalau hamil ke kembar pengantin itu 2 plasenta. Jadi mukanya itu nggak mirip-mirip banget, kayak 2 bersaudara aja tapi kembar gitu loh. Nah terus kabar yang mencengangkan banget itu bagi aku waktu diputuskan dokter lahiran sesar. Nah aku disitu sebenarnya ya campur aduk gitu loh, kayak sedih gimana gitu. Soalnya dengar dari cerita teman aku, sesar itu mengerikan gitu. Pokoknya ngebayangin aja udah takut gitu loh, kayak aduh perut yang sehat dibelah, jadi kayak porno gitu loh. Tapi kan normal bisa sobek juga kan kalau ngeden yang terlalu, ya aku nggak ngerti juga sih ya karena aku sesar. Terus proses kelahiran si kembar itu kemarin, padahal dokter itu nyaranin 1 minggu itu aku sudah sesar. Tapi pas kami ke klinik dokter itu, kata dokter ada keluar flag enggak, ini pokoknya yang ciri-ciri orang melahirkan lah pokoknya. Aku nggak ada. Nah jadi kita tunda lagi ya 1 minggu ke depan kata dokter. Sedangkan aku ini udah begah banget, pokoknya kayak perutku itu besar banget. Nah fotonya yang ini waktu aku hamil. Jadi di bulan ke-7 itu aku sudah nggak bisa lagi tidur berbaring gitu lah, kayak nyesek banget gitu lah, kayak nggak bisa nafas gitu. Jadi aku tidurnya gini, tegap duduk sampai aku lahiran gitu, nggak bisa berbaring. Allah, pokoknya rasanya pinggangku itu kayak patah gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, juang demi anak kan, itu juga yang didamba-dambakan selama ini kan. Terus pas kami pulang dari klinik sedih sih, karena ya nggak jadi deh ketemu si kembar gitu kan, karena dikirain habis ini kan open name gitu. Terus kata dokter kan 1 minggu lagi ditunda. Nah jadi ya sudahlah gitu kan. Nah malam keesokan harinya ketuban aku pecah guys, astaga. Di situ jadi tahu ketuban pecah jam 10 malam kalau nggak salah. Aku ngelarang suami untuk tidur, entah kenapa, pokoknya aku ngelarang dia untuk tidur, padahal matanya udah merem-merem gitu loh. Katanya kenapa aku dilarang tidur, sakit atau gimana? Enggak sih, aku merasa mau pengen ditemenin aja gitu. Terus aku tiba-tiba mau pipis gitu guys, langsung turun tuh dari tempat tidur, terus langsung kayak pipis gitu loh, kayak
tapi kok nggak bisa diberhentiin gitu, keluar airnya itu. Loh kenapa, kata suami, nggak berdiri dari tadi di situ aja duduk jongkok. Dalam pikiranku itu, ya Allah, kalau aku bilang aku pipis nanti aku yang ada diledekin sama dia. Jadi aku diam aja kayak orang. Jadi dia bangun dari tempat tidur, astaga ini banyak ketuban, kata dia. Aku aja nggak tahu guys banyak ketuban, masa suami aku tahu. Kayaknya ya dia itu ngingetin apa pembicaraan dokter sama bidan. Jadi kalau ke dokter atau ke bidan pasti dia tuh yang selalu denger. Aku itu gimana ya, kebanyakan ngeluh sih, jadi kayak nggak bisa denger yang benar-benar dengar gitu, yang nasihat dokter atau bidan gitu, karena sakit. Hamil kembar itu sakit loh guys. Gak tahu ya hamil yang mama-mama kembar yang lain, pokoknya aku hamil kembar itu ya, kuku aku ini bernanah, gak tahu kenapa, mungkin bawaan bayi. Terus di tulang rusuk aku itu sakit banget, gak tahu juga sakit, pokoknya sakit dari bulan ke-6 sampai aku melahirkan itu, pokoknya sakit banget di tulang rusuk. Kata bidan sih itu kakinya ninjak ke tulang rusuk. Jadi pernah satu kali aku urutnya tuh perlahan juga sih sama bidan kampung gitu. Terus kata bidan kampung nggak bisa diurut karena yang satunya itu udah kayak posisi wenak gitu loh, jadi dia nggak bisa muter gitu loh. Jadi bersabar aja sampai lahiran, ya Allah. Pokoknya aku nangis aja pokoknya bawaannya waktu hamil itu, karena sakit banget luar biasa. Jadi nasihat dokter ataupun bidan nggak pernah masuk di telinga aku, jadi suami aku terus yang selalu dengar. Nah di situ pokoknya merembes, dalam satu kamar itu penuh banyak ketuban, karena si kembar ini 2 kantung gitu guys, jadi banyak banget, banyak ketubannya dikali 2 lah pokoknya dari anak-anaknya. Yang anaknya 1, terus bangunin semua orang di rumah, dibawalah ke rumah sakit. Nah waktu itu kan COVID, jadi di kota aku itu aku nggak diterima guys sesarnya di situ sama dokter anestesinya, karena nggak mau tanggung jawab gitu. Dan anak aku kembar juga kan, jadi takutnya kalau ukurannya itu di bawah 1 kilo, di bawah 2 kilogram, jadi misalkan kayak 1 kilograman gitu. Jadi alatnya di kota aku itu kayak katanya nggak ada gitu, mending dirujuk aja ke Banjarmasin. Jadi aku dirujuk ke Banjarmasin. Nah waktu aku dirujuk ke Banjarmasin kan pakai ambulan tuh gimana jalannya, kalian tahu kan gimana cepatnya ambulan. Jadi nggak tahu ada lubang atau ada apalah di jalan, pokoknya ditabrak terus kan gitu. Jadi aku di dalam itu terguncang-guncang. Nah waktu itu kayak ada yang ganjel gitu loh guys, kenapa gitu, kayak pokoknya perutku itu sakit banget. Ternyata kaki si kembar keluar guys, astaga. Jadi aku itu proses sesar, tapi normalnya juga ada guys, cuman nggak sampai keluar sih yang si normalnya ini, karena pokoknya yang satunya itu melintang, yang satunya itu sungsang. Nah jadi yang keluar kakinya itu yang si sungsang. Nah waktu itu kata pihak rumah sakit nggak bisa dikeluarin karena yang satu itu melintang, katanya kalau dipaksa itu bayinya bisa putus katanya gitu, jadi harus disesar. Nah waktu itu COVID kan, di situ ada pasien yang positif juga, jadi nggak boleh sama sekali ada yang mendampingi aku, entah mamaku atau suami aku. Jadi aku tuh sakit-sakit sendiri guys di rumah sakit, ya Allah. Sampai tembok itu aku, ya Allah gimana rasanya. Kata dokter kita puasa dulu selama 2 jam sambil menunggu dokter anestesinya. Ya Allah bayangin si kaki si kembar itu udah keluar kan, jadi gimana rasanya. Jadi tunda selama 2 jam lagi guys, ya Allah. Bayangin dari jam 10 malam udah pecah ketuban, jam 3 malam baru disesar. Ya Allah, untung alhamdulillah aku nggak apa-apa sih ya, nunggu sakitnya gimana, yang penting aku dan si kembar itu sehat, selamat, panjang umur gitu. Nah jadi di bulan ini 26 Maret 2021 si kembar udah 1 tahun, jadi aduh rasanya bahagia banget, terus terharu juga ada. Nah terus pemulihan sesar itu rasanya aku selesai dijahit keluar dari ruang sesar itu jam 6 atau jam 5 subuh gitu, aku lupa. Terus aku merasa hilang biusnya itu beberapa kayak seling 1 jam sehabis dikeluarkan dari ruangan itu loh. Jadi rasanya itu guys kayak apa ya, sakit luar biasa sih. Sakitnya itu kayak kita pakai motor terus jatuh. Nah jatuhnya itu ngundang luka yang apa ya, luka yang gesek gitu loh guys, kayak perihnya itu, ya Allah ya gitulah, perih luka gesek itu gimana, pokoknya kayak gitu. Rasanya itu miring kanan dan miring kiri aja udah ya Allah sakit banget. Tapi diharuskan katanya hari pertama itu belajar miring kiri dan miring kanan, karena untuk disuruh buang gas itu biar bisa makan dan minum. Kalau belum buang gas itu nggak boleh ada kata minum dan makan.
Di hari kedua suruh belajar duduk, belajar miring kiri miring kanan aja udah sakit, apalagi belajar duduk. Ya Allah, sakit. Aku pokoknya pas mengingat itu ya nggak mau lagi deh, aku cukup 2 aja kayaknya. Kenapa aku jadi sakit banget dan teman-teman di sebelah aku itu merasa kayak ya sedikit cepat lah belajar duduknya, karena lahan sensor aku itu berdiri guys. Kalau teman-teman aku baring gitu, jadi kalau yang berdiri itu belahannya itu dari bawah pusat sampai atas rahim. Nah jadi kan itu semua tumpuan kita untuk berdiri dan duduk, nah itu kan sakit banget. Jadi semua yang dengar di ruangan aku itu gini responnya, apa nggak apa-apa gitu belahannya yang berdiri. Kataku ya gini sih rasanya, aku nggak pernah juga kan ngerasain yang berbaring, sedangkan mereka juga nggak pernah merasakan yang berdiri, jadi aku nggak bisa membandingkan. Di hari ketiga itu belajar berdiri guys. Nah di situ jadi semangat belajar berdiri karena kabarnya itu di jam 12 atau habis zuhur itu aku dibolehkan menjenguk si kembar. Jadi aku harus strong dong gitu kan, jenguk anak gitu, jadi harus bisa jalan. Ya Allah, pokoknya aku saking nggak sabarnya aku lepas tuh tangan aku dari badan suami aku, terus aku mau jatuh guys. Karena apa? Karena badan aku itu merasa melayang banget dari perut aku yang besar terus jadi kempes, otomatis badan aku itu kayak merasa melayang gitu loh, jadi kayak mau jatuh terus kalau jalannya sendiri. Jadi aku harus dibimbing sama suami aku. Subhanallah, suami aku perhatian banget, dari mandiin terus cuciin BAB, BAK, ya Allah. Pokoknya dia ngerawat aku itu sambil nangis-nangis gitu loh guys, kayak merasakan juga apa yang aku rasakan gitu. Terus habis sudah bisa jalan, aku ke ruangan bayi aku. Nah ini videonya. Hai, kami lihat anak si kembar. Ya Allah, kada aku menangis belum lah. Mana ya? Kau Mama datang. Ya Allah, baru lagi. Tapi di situ nggak bisa bawa handphone guys, jadi nggak bisa ngerekam bayi aku di dalam tabung gitu. Jadi bodohnya aku nggak bawa HP, padahal bisa kan disimpan dalam kantong apa gimana, curi-curi gitu. Tapi aku ya gitulah, anaknya terlalu pintar, terlalu patuh. Jadi nggak ada momen waktu dia di dalam tabung. Hari terakhir mau pulang, hari ini pemeriksaan, besok pulang gitu. Nah di pemeriksaan itu teman aku itu teriak-teriak guys, kayak aduh dok sakit dok, aduh dok. Kata aku kenapa, kok kamu nangis, teriak-teriak. Kata dia kalau mau pulang itu jahitan sasarannya harus ditekan, diputer gitu loh, kayak ngetes supaya itu ada keluar cairan apa ada nanah atau gimana. Jadi kalau ada keluar cairan atau nanah atau apa itu pokoknya kita nggak boleh pulang guys, harus masih dirawat di rumah sakit. Jadi gimana rasanya lagi sakit-sakitnya luka itu kan, terus dipencet, dibejek, diputer itu gimana rasanya? Ya Allah, serasa menjemput maut. Suami aku itu sampai-sampai alasannya itu mau mandi, saking nggak mau lihat istrinya itu dibijak-bijak itulah jahitannya. Nah jadi alhamdulillah jahitan aku nggak ada keluar cairan ataupun nanah dan lain-lain. Alhamdulillah aku besok bisa pulang. Nah disitu aku bahagia banget, udah bisa gendong baby aku bawa pulang. Nah, cukup di situ aja sih ya cerita aku hari ini. Aku udah janji juga kan di Instagram kemarin, jadi aku udah tepatin janji aku. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like-nya and subscribe video aku kalau kalian suka. Bye bye. See you next video.